intinya dan inti dari acara kita. Ya. Banyak-banyak berdoa, semoga Allah berikan kekuatan, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran ya umroh kita untuk besok hari. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini dan pagi ini insya Allah agenda kita adalah keliling kota Madinah, city tour di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Ya. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya acara kita bukan hanya sekedar jalan-jalan. Tapi acara kita ini memang acara yang bernilai ibadah. Ya, bernilai ibadah karena ada sesuatu yang dianjurkan untuk kita lakukan pada pagi hari ini, yakni melaksanakan ziarah di beberapa tempat, berkunjung ke tempat-tempat yang memang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa saja tempat-tempat tertentu? Tempat-tempat tersebut, ya tempat-tempat tersebut diantaranya adalah yang pertama Masjid Quba. Ya, masjid yang memang dianjurkan bagi mereka yang berada di kota Madinah untuk berkunjung. Ya. Karena disebutkan dalam satu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba raqiban aw masyian kulla sabtin." Adalah merupakan raqiban aw masyian kulla sabtin. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu mengunjungi Masjid Quba. Baik dalam keadaan berkendara seperti kita ini memakai kendaraan, aw masyian atau berjalan kaki yang kemarin telah kita tunjukin ya. Rute jalan kaki Rasulullah menuju Masjid Quba yang estimasinya 1 jam sana. Ya. Kulla sabtin, setiap sepekan sekali. Ya. Setiap sepekan sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Masjid Quba. Yang ini menunjukkan bahwasanya Masjid Quba ini masjid yang mempunyai keistimewaan. Kemudian setelah Masjid Quba, insya Allah kita akan berkunjung ke kebun korma. Ya. Tapi bukan kebun benar-benar kebun ya. Ya, itu toko korma yang memang dihiasi dengan beberapa pohon korma. Ya, kalau orang-orang kita jamaah umroh, jamaah haji nyebutnya kebun korma. Dan alhamdulillah jamaah sekarang ini bertepatan dengan waktu musim panas, musim baru munculnya buah korma. Dia bisa melihat buah korma langsung dari pohonnya. Tapi saya tidak menyarankan dan tidak menganjurkan untuk ngambil, ya. Untuk metik-metik nanti diomelin sama ya yang punyanya. Ya. Kemudian insya Allah setelah kita berkunjung ke kebun korma, insya Allah kita akan ke tempat yang bersejarah, ya. Yaitu Gunung Uhud, tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya, beliau berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Yang peperangan tersebut disebut dengan perang Uhud. Ya. Kemudian setelah itu, insya Allah kita akan menuju ke Masjid Qiblatain, ya, tempat di mana terjadinya pemindahan kiblat. Kemudian ke Masjid Khandaq, ya, tempat terjadinya perang Khandaq dan yang lainnya. Insya Allah kita akan jelaskan satu persatu tentang sejarah dari tempat-tempat tersebut. Ya. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sambil duduk aja kita akan jelaskan terlebih dahulu sejarah tempat pertama yang akan kita kunjungi. Apa itu? Masjid Quba. Ya. Masjid Quba, apa sih sejarahnya?
dan apa keutamaannya dan apa yang harus kita lakukan ketika kita berkunjung. Pertama, sejarah dari Masjid Quba. Masjid Quba ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama kali dibangun oleh beliau, masjid yang pertama kali dibangun dengan tangan beliau, ini adalah Masjid Quba. Ya. Sebelum adanya Masjid Nabawi, Rasulullah sudah membangun Masjid Quba terlebih dahulu. Dan kita telah ceritakan ya kemarin tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berapa hari hijrahnya Rasulullah? 7 hari ya. Sampai di kota Madinah, beliau berada di atau mengambil tempat tinggal di suatu perkampungan bernama perkampungan Bani Auf, ya, dekat Quba sana. Dan di sana beliau singgah di rumah seorang sahabatnya dari kalangan Ansor, ya. Kemudian setelah beberapa hari, ya, beliau pun menginginkan untuk membangun masjid. Dan dibangunlah masjid yang pertama kali oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu Masjid Quba. Ya. Jadi Masjid Quba ini sejarahnya adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum adanya Masjid Nabawi, Rasulullah sudah membangun Masjid Quba terlebih dahulu ketika beliau pertama kali datang ke kota Madinah ini. Ketika beliau pertama kali, ya, datang dan singgah di kota Madinah ini, yang pertama kali beliau pikirkan adalah bagaimana membangun masjid. Ya, para jamaah bisa dilihat ya di sebelah kanan itu, nanti ada masjid. Nah, ketutupan ya dari sini ya. Itu adalah ada masjid namanya Masjid Jum'ah. Itu adalah merupakan masjid ya yang pertama kali dilaksanakan sholat Jumat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjid Quba ini merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Masjid Quba ini merupakan masjid yang mempunyai keistimewaan. Di antara keistimewaan masjid ini merupakan masjid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah, merupakan masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan masjid ini adalah Masjid Quba. Nah, di depan kita sudah terlihat. Itu masjid yang sangat megah, terdiri dari 4 tiang berwarna putih. Itulah Masjid Quba. Apa yang akan kita lakukan di Masjid Quba ini? Yang kita lakukan di Masjid Quba ini para jamaah adalah kita sholat 2 rakaat. Yang keutamaannya tersebut disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba thumma shalla fihi salatan kana lahu ka ajril umrati," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia bersuci dari rumahnya, makanya kita telah umumkan ya, berwudu terlebih dahulu sebelum berangkat. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, ya, kemudian dia sholat di dalam, kemudian dia datang ke Masjid Quba, ya, kemudian dia sholat di dalamnya, dalam riwayat yang lain disebutkan sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti ibadah umroh. Jadi perlu umroh lagi kan ya Bapak Ibu besok? Nggak usah umroh lagi ya, kalau udah dapat pahala umroh langsung pulang aja ya. Nggak begitu ya. Jadi meskipun pahalanya kita dapat ya, tapi tetap besok kita akan menjalankan ibadah umroh ya. Pahalanya seperti ibadah umroh tapi tidak menggugurkan
ibadah umrah itu sendiri yang akan kita lakukan, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah keutamaan dari Masjid Kuba, yang mana seorang tersebut ya sholat di dalamnya, ya dalam riwayat yang lain disebutkan sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti ibadah umrah. Sholat apa sih? Apa saja sholatnya, ya. Sholat di Masjid Kuba ini 2 rakaat itu tidak terikat dengan sholat tertentu, ya. Jadi bisa digandengkan dengan sholat yang lain. Tahiyatul masjid, ya, kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat udah mencukupi. Atau sekarang waktu duha kita niatnya sholat duha, boleh. Atau mungkin bertepatan kalau kita ini ke Masjid Kuba bertepatan pada saat jamaah melaksanakan sholat wajib, itu juga sudah mendapatkan keutamaannya. Paling tidak sholatnya 2 rakaat kata para ulama di Masjid Kuba ini biar mendapatkan keutamaannya, seperti itu ya. Tapi perlu diperhatikan para jamaah, meskipun kita ingin mendapatkan keutamaan yang besar di Masjid Kuba ini, tolong perhatikan waktunya, ya. Jangan kita mentang-mentang semangatnya, Masya Allah Bapak Ibu ya, masih semangat ya melaksanakan ibadah di Fatah Madinah ini, tahu akan keutamaan sholat di Masjid Kuba ini seperti ibadah umroh, bacaannya panjang-panjang ya, 1 rakaat baca surat Al-Fatihah Al-Baqarah. Kemudian rakaat kedua baca Al-Fatihah Al-Imran. Kasihan nanti terjemah yang lainnya nunggu-nunggu ya. Jadi bacaannya pendek-pendek aja ya. Bacaan pamungkas. Pamungkasnya apa? Kulhu lagi, kulhu lagi. Ya yang jelas perhatikan waktunya. Jadi perlu diperhatikan beberapa pengumuman perhatian kepada para jamaah. Insya Allah kita nanti berhenti ya, kita akan turun dan diharapkan kepada jamaah untuk selalu bersama-sama rombongan ya. Nanti kita akan tentukan meeting point ya, titik ya, apa namanya, tempat kumpul kita ya. Setelah itu kita akan dokumentasi, setelah dokumentasi baru kita sholat, dan setelah sholat diharapkan langsung ke bis karena kita akan banyak destinasi-destinasi tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Jadi para jamaah mohon perhatiannya, setelah sholat ya diharapkan jangan kemana-mana, langsung ke tempat kumpul, atau kalau sudah tahu ke bis boleh, seperti itu ya. Nanti kita akan tentukan tempat kumpulnya ya. Jadi insya Allah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan turun dan diharapkan ya barang berharganya ya, uangnya, rupiahnya, dolarnya, berliannya ya, jam arlojinya ya, kemudian barang-barang berharganya jangan ditinggalkan di dalam bis. Sekali lagi, HP-nya, dompetnya jangan ditinggalkan di dalam bis ya. Jadi diharapkan untuk dibawa karena kita tidak menginginkan hal-hal yang buruk terjadi pada diri kita ya, kehilangan dan yang lainnya. Meskipun kita berada di Fatah Madinah, meskipun kita berada di kota suci, tapi ingat, tempat itu tidak bisa mensucikan seseorang. Yang bisa mensucikan seorang tersebut hanya amalannya. Maka dimanapun dan kapanpun ya, kita harus selalu waspada, karena kejahatan tidak mengenal apa namanya, akan ada niat pelakunya, tapi ada kesempatan. Maka waspadalah. Waspada. Ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sebentar lagi kita akan turun ya. Jadi mohon diperhatikan kepada para jamaah yang lainnya untuk bersama-sama rombongan selalu ya. Nanti ibu-ibu bisa sama saya, bapak-bapak sama Pak Marwan ya. Tapi sebelum kita ke dalam, kita dokumentasi, kumpul dulu, tentukan titik kumpul kita insya Allah ya. Barakallahu fikum. Ini saja yang bisa kita sampaikan.